He's coming soon. Shalom Aleichem. Apa kabarnya? Haleluya, luar biasa. Yes. Wow. Anak Nuha, kita itu Sangat istimewa. ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hari ini masih memasuki suasana perayaan Hamatzah. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya menyampaikan Dafar Elohim yang saya beri judul properti. Nah, saudara, properti dalam kamus besar bahasa Indonesia itu mengandung arti harta berupa tanah dan bangunan, serta sarana dan prasarana yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah dan atau bangunan yang dimaksudkan. Tanah, milik, dan bangunan. Jadi kalau berhubungan properti berarti hubungannya dengan tanah dan bangunan, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, tubuh kita ini adalah properti dari Elohim. Jadi kalau kita menyadari bahwa tubuh kita ini yang namanya properti itu adalah bangunan dan tanah. Nah, kita harus tahu bahwa tubuh kita ini adalah properti dari Elohim yang terbuat dari tanah. Jadi kita harus tahu bahwa tubuh kita ini terbuat dari tanah dan yang diberi nafas kehidupan oleh Abah Yahweh sehingga menjadi tubuh yang hidup. Artinya sebenarnya tubuh kita ini adalah propertinya Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara dikasih oleh Bapak dalam kitab Bereshit atau kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7, demikian Dafar Elohim. Wa yitzer Yahweh Elohim et ha-adam afar min ha-adama wa yipak be'apai nismat kaye wa yehi ha-adam lenefes kaya. Yang artinya, dan Yahweh Elohim membentuk manusia dari debu tanah, lalu dia mengembuskan napas kehidupan ke dalam lubang hidungnya, dan manusia itu menjadi jiwa yang hidup. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus sadari bahwa tubuh kita terbuat dari tanah, saudara. Sekalipun ada unsur-unsur macam-macam, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada unsur batunya, tanah pun terbuat dari batu. Makanya wajar kalau manusia itu ada sifatnya keras seperti batu. Tulangnya pun kalau orang meninggal, dagingnya cepat habis, tapi tulangnya akan tetap ada lama sekali untuk hilang. Karena ada unsur-unsur seperti itu. Tetapi terbuat dari batu, dari tanah, saudara. Nah, ini membuktikan bahwa kita ini propertinya Tuhan. Artinya bangunan yaitu tubuh kita yang terbuat dari tanah. Kita ini propertinya Tuhan, saudara. Propertinya Elohim, propertinya Bapak Yahweh. Namun bangunan yang terbuat dari tanah ini bangunan yang terbuat dari tanah, yaitu tubuh kita ini, sekali waktu akan rusak, sekali waktu akan dibongkar, sekali waktu akan hancur, sekali waktu akan mati, saudara. Sekali waktu akan hilang dan kembali menjadi tanah. Yaitu yang namanya tubuh ini akan kembali menjadi tanah. Tetapi Abah Yahweh Elohim Besim Yeshua Mashiach sudah menyediakan bagi kita properti atau bangunan atau tempat yang kekal di Samayim. Amin. Jadi sekalipun nanti properti kita yang wujudnya dari daging dan tanah ini nanti akan hilang, akan dibongkar, akan hancur, akan kembali menjadi tanah. Tetapi Bapak Yahweh Elohim Besim Yeshua sudah menyediakan bangunan atau properti buat kita di Samayim. Amin. Di dalam kitab 2 Korintium pasal yang kelima ayat 1, saudara, demikian Dafar Elohim. Anu yotim seim yihares Beit miskaninu ha'artsi yes lanu binyam ma'et Elohim bayit se'einu ma'ase yadayim wahu basyamayim olamim. Yang artinya, sebab kami tahu bahwa manakala rumah tabernakel duniawi kita dibongkar, yaitu tubuh kita ini dibongkar, kita mempunyai suatu bangunan dari Elohim, properti dari Elohim, yaitu sebuah rumah yang kekal di Samayim atau di surga, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi saudara yang dikasih, sekali waktu bangunan kita, tubuh kita akan dibongkar oleh Tuhan, dihancurkan, kita akan habis, semua orang akan mati.
dan semua tubuh ini akan kembali menjadi tanah. Tetapi satu hal, bahwa kitab suci mengajarkan bahwa Elohim itu sudah, kita akan memiliki satu bangunan dari Samayim. Kita akan memiliki sebuah rumah di Samayim, yaitu sebuah bangunan yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang kekal, luar biasa. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, bagaimana supaya kita memiliki bangunan atau properti yang di Samayim? Nah sekarang bagaimana caranya supaya kita punya properti yang ada di Samayim, punya bangunan yang di Samayim, yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia? Yang pertama, saudara, harus selalu taat dan setia sama pemiliknya Samayim, yaitu Abba Yahweh Elohim. Amin. Kalau kita mau punya properti yang di Samayim, ya hubungannya dengan yang punya harus baik. Karena kalau hubungan kita tidak baik, dicoret, saudara. Kalau hubungan kita nggak baik, pasti akan dicoret. Sama coba, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya misalnya saudara dikasih oleh Bapak Yahweh, saya misalnya investasi, saya mau beli rumah di sebuah rumah. Kalau hubungan saya sama pemilik rumah itu, nggak bagus, ya dibatalkan, saudara. Oleh sebab itu yang pertama, saudara, harus selalu taat. Nomor satu, harus selalu taat dan setia sama pemiliknya Samayim, pemiliknya surga, yaitu Abba Yahweh bersama Yesus Masih. Taat dan setia, hubungannya baik, relasinya baik, saudara. Di dalam kitab Tehillim atau kitab Mazmur pasal 33 ayat 13, demikian dawuh Elohim, Mi Samayim hibit Yahweh ra'a edgal benih Adam. Yahweh memandang dari Samayim atau dari surga, dia mengamati seluruh umat manusia. Jadi yang memiliki surga Samayim itu hanya Bapa Yahweh. Amin. Nah, oleh sebab itu supaya kita punya properti, punya bangunan yang kekal di sana, ya hubungan kita harus baik. Banyak orang itu pinter khotbah. Banyak orang pintar penginjilan. Banyak orang pintar menjabarkan dawar Elohim, saudara. Tetapi saudara, apakah dia memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan? Banyak orang memberikan ilustrasi seperti calo itu. Ayo kopeng, ayo salat 3 kopeng. Tapi dia sendiri nggak ikut. Rabi Saul sampai berkata, supaya jangan sampai aku itu berkhotbah tetapi nanti aku sendiri tertolak. Kita sering melakukan, wah luar biasa kalau menyampaikan dawar Elohim. Tetapi kita sendiri tidak masuk kriterianya Tuhan. Nah ini repot, saudara. Nah bagaimana hubungan relasi dengan Tuhan itu baik, saudara. Harus ada hubungan supaya kita punya tempat atau properti di Samayim yang kekal. Itu yang pertama. Jadi bagaimana supaya kita memiliki bangunan atau properti di Samayim yang kekal? Yang pertama harus selalu taat dan setia sama pemiliknya. Kuncinya itu, karena yang punya Samayim, punya surga, itu Bapa Yahweh Elohim. Yang kedua melalui jalurnya yang tepat. Saudara yang dikasih, kalau jalurnya calo, kita dimanfaatkan toh. Betul nggak? Jalurnya calo, ayo surga-surga, tapi cuma dimanfaatkan saja. Melalui jalurnya harus tepat, yaitu karena hanya satu jalur, satu jalan saja menuju Samayim. Jadi nggak bisa calonnya macam-macam. Oh, banyak orang akan berkata ke surga itu bisa siapa saja, melalui siapa saja, nggak bisa. Sesuai dengan iman kita, jalurnya cuma satu. Untuk sampai ke Samayim, sampai ke surga, jalurnya cuma satu. Jadi melalui jalurnya harus tepat, karena hanya ada satu jalan menuju Samayim atau surga, yaitu Yesus Masih. Amin. Jadi kita nggak bisa, wah nanti melalui Pak Yerta saja nggak bisa. Jalurnya cuma melalui Yesus Masih. Saya nggak bisa, saya tugasnya hanya menyampaikan saja. Harus tetap lewatnya Yesus Masih. Amin, saudara. Jadi dalam kitab Yohanan dikatakan demikian, saudara. Amar lo Yesua, ani hadirek. Jadi jalannya ani hadirek. Aku tuh jalannya cuma Yesua. Nah jalan Yesua tadi ani hadirek wah emet. Jalannya Yesua tadi isinya kebenaran, bukan kebetulan atau mudah-mudahan atau yang lain. Isinya kebenaran. Nah kebenaran itu tujuannya sampai wahakayim, kehidupan, sampai properti yang kita miliki, yaitu yang ada di Samayim, saudara. Amin. Jadi yang sampai di Samayim yang kekal. Jadi kalau kita mau memiliki tempat yang di Samayim, properti yang kekal di sana, yang
tidak dibuat oleh tangan manusia. Harus taat sang punya dulu. Kita hubungannya harus dekat. Yang kedua, jalurnya harus tepat. Oleh sebab itu jangan suka melalui calo. Sampai hal rohani aja calo, saudara. Artinya kita harus sungguh-sungguh melalui Yeshua Mashiach. En isba elha el kadarki atau eladarki, saudara. Artinya saudara, karena tidak seorang pun sampai kepada Bapa Yahweh kalau tidak melalui aku. Tidak sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jalurnya harus tepat. Amin. Untuk sampai ke properti itu. Nggak ada jalan lagi. Banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan menuju Jakarta. Banyak jalan menuju Kopek. Tapi jalan ke Samayim cuma Yeshua Mashiach. Amin, saudara. Yang ketiga, yang terakhir, menyadari bahwa hidup ini singkat. Kita harus sadar, manakala kemah tabernakel duniawi kita ini dibongkar, nah artinya hidup kita ini singkat. Harus menyadari bahwa hidup ini singkat, maka pergunakan waktu yang singkat itu dengan baik untuk menginvestasikan hidup kita kepada Tuhan. Waktu kita ini yang singkat, justru karena kita harus sadar, wah aku mumpung ini luar biasa. Ibaratnya kalau saya gambarkan ini zaman anugerah, di mana Yeshua ayo cepat, siapa yang mau bertobat, siapa yang mau sungguh-sungguh. Sampai Yeshua katakan bertobatlah karena kerajaan Samayim sudah dekat. Ini artinya ayo berlomba-lomba cepat datang sama Yeshua, mumpung Yeshua menyediakan. Amin. Sekali waktu pintu itu tertutup, saudara. Kalau sudah sampai itu tertutup, saudara, sudah nggak bisa, kuotanya sudah selesai, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Makanya orang katakan di dalam kitab Matius, tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk Samayim. Tapi yang melakukan kehendak Bapa. Sekalipun melakukan banyak mujizat yang luar biasa. Jadi standarnya orang mau selamat, memiliki bangunan di Samayim yang kekal itu, bukan karena melakukan banyak mujizat. Bukan karena sudah mengusir banyak setan, sudah banyak menyembuhkan orang sakit, tapi melakukan kehendak Bapa Yahweh. Karena untuk melakukan banyak mujizat, orang yang tidak menyembah Tuhan pun bisa membuat mujizat, saudara. Ya enggak, saudara yang kasih Tuhan? Masalah hubungan kasih orang yang baik di dunia yang baik juga banyak. Bahkan orang yang enggak kenal Tuhan pun bisa tetap berbuat baik. Betul enggak, saudara? Tetapi satu hal, jalannya harus Yeshua. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak, menyadari bahwa hidup ini singkat, maka pergunakan waktu yang singkat itu dengan baik, dengan menginvestasikan hidup kita kepada Tuhan. Di dalam kitab Matius 6 ayat 20, demikian dapat Elohim. Itsru lachem ot sarot basyamayim, bemakom asr as wa kaluda lo yatskitu wa ganavim lo yakperu wa lo yiknefu. Namun kumpulkanlah bagimu harta di sorga atau di Samayim, tempat baik ngengak maupun karat tidak merusak, dan tempat pencuri tidak membobol maupun mencuri. Nah artinya saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, mari investasikan. Sekarang ini kita investasinya bukan di dunia, tapi investasinya di Samayim. Amin, saudara. Hubungan kita sudah baik karena kita punya relasi yang baik, mengenal Tuhan yang benar, yaitu Bapa Yahweh Elohim bersama Yeshua Mashiach. Yang kedua, saudara, kita tahu jalannya, yaitu Yeshua Mashiach yang isinya kebenaran dan juga menuju kehidupan. Nah, bagaimana menginvestasikannya? Kita mempergunakan waktu investasi. Yeshua katakan, Guru, bagaimana saya tahu melayani engkau ada di dunia? Saat ada orang tidak punya baju, engkau memberikan dia pakaian. Saat orang ada tidak punya makanan, engkau memberi dia makan. Nah ini investasi, saudara. Praktek bukti kita mengenal kebenaran, praktek bukti kita mengenal Tuhan. Bukan karena wah saya khotbahnya luar biasa bagus, wah saya menjabarkan firman-Nya bagus, tetapi tidak pernah praktek. Ada orang khotbah gini, saudara harus punya kasih, tapi dia sendiri tidak pernah punya kasih, saudara. Banyak orang promo Tuhan luar biasa, tetapi di luar tidak pernah menyembah Tuhan. Ayo kita berdoa bersama-sama, tapi di rumah tidak pernah berdoa. Dimanapun tidak pernah berdoa, hanya kalau ngumpul supaya kelihatan orang, dia taat luar biasa. Ini calo, saudara. Nah hari ini kita belajar, mari kita buat properti. Tubuh kita adalah propertinya Tuhan. Sekarang gantian kita buat properti yang ada di Samayim dengan lakukan 3 hal. Yang pertama yang kita harus lakukan, selalu taat dan setia sama pemiliknya.
Ya, bangunan yang ada di Samayim yang kekal, yaitu Bapa Yahweh bersama Yeshua Mashiach. Yang kedua, jalurnya harus benar, yaitu melalui Yeshua Mashiach. Karena tidak akan bisa jalur yang mana. Wah, aku mau jalur yang cepat aja, jalur yang privat di dunia saudara bisa. Tapi di Samayim tidak. Saudara tetap harus mau, tidak mau, bisa, tidak mau, jalannya cuman Yeshua Mashiach. Amin. Ani haderek, akulah jalan. Jadi jalannya satu. Boleh ke Kopeng jalannya banyak, ke Magelang jalannya banyak, ke Jakarta jalannya banyak, kemanapun jalannya, jalurnya banyak. Tetapi jalan ke Samayim hanya satu. Ani haderek, akulah jalan. Yeshua itu jalan. Wahaemet, dan jalan itu isinya kebenaran. Dan jalan yang isinya kebenaran itu menuju kepada kehidupan yang kekal. Karena tidak seorang pun bisa datang sampai kepada Bapa kalau tidak pintunya Yeshua. Amin. Jadi harus melalui Yeshua. Yang terakhir kita lakukan, harus sadari, oh ya, hidup saya singkat. Waktu yang Tuhan berikan kepada saya sampai kapan ya? Umur kami 70 tahun. Kalau masih ada kekuatan 80 tahun dan sisanya hanya kesan. Kalau kita dikasih kesempatan sampai 70 tahun. Kalau tidak, makanya saya sampaikan, orang yang paling dekat dalam kehidupan adalah kematian. Kalau tidak kita gunakan dengan baik, karena nggak ada. Orang untuk mati tidak dibutuhkan harus sakit dulu. Ya enggak? Banyak orang mati mendadak. Saya sering lihat di YouTube ada orang reporter lagi siaran, tahu-tahu meninggal, lagi wawancara meninggal. Banyak. Jadi orang untuk teken mati, dicoret itu tidak harus menunggu sakit. Tidak harus menunggu sukses. Tidak harus menunggu apapun, tetapi waktunya harus kembali. Jadi oleh sebab itu saudara, gunakan waktu yang sempit, yang singkat ini makanya pergunakan waktu yang singkat ini dengan baik, dengan cara menginvestasikan hidup kita kepada Bapa Yahweh bersama Yeshua Mashiach. Investasikan di sana. Kumpulkanlah harta saudara di Samayim. Apa yang terikat di bumi terikat di Samayim. Tapi apa yang terlepas di bumi terlepas di Samayim. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Dan itu akan membuat kita memiliki properti yang ada di Samayim, yang bangunannya tidak pernah dibuat tangan manusia. Artinya kekal sampai selama-lamanya. Sukses besar buat kita semua. Bapa Yahweh bersama Yeshua Mashiach memberkati. Ya, kita ke